buat aku cuma satu sih konsep Iya. ibu itu. Adalah orang yang akan ngelakuin segala-galanya yang terbaik buat anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali di Cerita Bibu yang ada di penghujung minggu sebelum besok kita weekendan ya. Hari ini gue kedatangan istri dari sahabat gue sendiri. Punya banyak cerita gue sama dia gitu. Karena mungkin bisa dibilang nggak tahu ya, banyak kesamaan kah? Bisa gitu ya. Terus kalau dibilang kesamaan nasib, ya nasib orang beda-beda. Tapi kita punya satu cerita, satu line yang sama, yang hari ini gue pengen ajak ngobrol lebih dan biarkan dia bercerita tentang gimana ya. Karena kadang gue juga masih gimana ya soal hal itu. Adalah manajemen waktu menjadi ibu, ibu rumah tangga, jadi istri, jadi tukang kebun, jadi tukang masak. Kalau dia Maya, dia pakai ampek masak gitu. Gue tapi tidak lupa juga dia menyelipkan waktu untuk me time. Ini nih salah satu sosok wujud nyata yang bisa menurut gue, ya nggak tahu, di mata gue sih beres aja semuanya. Novi Fauzia, everyone. Halo. Kita sih tepuk tangan diem-diem aja ya gitu. Oke. Since kita tahu ya Nov, kita sama-sama seorang ibu bekerja gitu. Terus sebelum way before PSBB yang pertama, PSBB 2.0, kita tuh seneng banget di luar rumah entah kenapa. Banget. Tapi at the same time kita juga hati kita tuh di rumah gak habis-habis kangennya gitu. Pasti. Kan. Jadi ketika sekarang PSBB terus akhirnya lo full di rumah gitu. Full di rumah. Manajemen waktu lo kalau boleh diceritakan secara singkat sebelum kita menuju ke kocokan tersebut nih. Coba ceritain nih rundown hidup lo tiap hari aja ya gitu. Iya emang bener ya, setelah PSBB ini semuanya beneran berubah total gitu. Yang biasanya kayaknya keluar kota setiap minggu atau misalnya kayak harus keluar negeri karena ada event, terus ini kita ke kantor deh gitu. Yang biasanya setiap hari rutinitasnya itu udah stop total. Iya. Bener-bener waktunya sekarang jadi bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Jadi tetap nyiapin. Oh tapi suamiku masih ada split operation, jadi dia masih ke kantor gitu. Jadi masih harus berangkat ke kantor. Jadi ya aku pagi siapin sarapannya buat yang nggak sedikit itu ya Odi ya. Itu semua sih ya. Jadi bener, dari bener. kopinya, air putihnya, vitamin, sampai sarapan, makan siang gitu udah tahu beres lah ya. Iya. Setelah itu jadinya biasanya maaf bangunnya jam berapa ya kalau boleh tahu? Jam 6 cukup sih, setengah 6 gitu masih cukup gitu. Oke. Terus abis itu ya biasa paling setelah Odi berangkat kantor nyiapin buat anak-anak work from home, terus nyiapin menu juga, mereka harus sarapan apa dan lain-lain. School from home. Terus setelah itu jemur bayi-bayi. Iya, itu yang pasti ini adalah ya, maksud kami ini ya, anak-anak hijauku. Iya, anak-anak hijau. Kayak Baba soalnya kalau pagi repot banget total. Jadi yang di dalam rumah kita keluarkan dulu, jemur-jemur dulu, nanti masukin lagi. Ada kalanya waktu itu kita selingsipan di tukang jualan pot. Betul. Di Kinta Mani ya. Kita Mani bener kan? Bener. Jadi gue balik ya Bib. Iya. Ya elah selingsip berapa 10 menit kali ada gitu. Terus abis itu ya biasa aku juga siapin sarapanku sendiri. Terus mulai kerja. Jadi udah dari situ kerja sampai siang. Tapi biasanya kalau siang anakku yang kecil. Jadi anakku 2, yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Yang 3 tahun ini masih rewel ya sedikit kalau lihat ibunya ada di rumah, jadi ya pengennya nap sama ibu. Betul. Jadi ya pidihil, meeting mininggi alias meeting menunggu. Jadi ya sambil nidurin laptopnya nyala. The best. Itulah paling setiap gitu hari. Ya, tiap hari. Terus mulai malam masih meeting. Malam masih meeting. Saya mau tanya tapi itu. Biasanya udah kalau ini semenjak work from home ini benar-benar kayak jadwal meeting dan lain-lain kayak udah nggak ada ininya sih ya. Maksudnya udah kayak biasa aja. Karena susah juga kita harus ngakuin bahwa kalau di kantor kan kita kadang ya untuk hal-hal tertentu tuh nggak perlu meeting serius, tapi udah deh gini aja gitu. Obrolan makan siang. Betul. Kalau cowok mungkin pas lagi jam ngerokok gitu kan kita kayak nemu solusi-solusi yang sebenarnya nggak harus formal meeting. Bener. Nah ini kan kita nggak nemu soulnya, kita nggak nemu interaksi. Jadi kadang di jam-jam sudah santai WhatsAppan, meeting bentar deh gitu. Jadi meeting nyelip yang sebenarnya itu kalau di nyelip di jam 11 malam gitu masih ada. Di kantor tuh mungkin kalau misalnya itu tuh bisa diselipin pas makan siang, pasti itu tadi ya kayak santai-santai lah gitu. Justru malah biasanya hal-hal yang ide-ide itu muncul ketika di jam-jam itu lagi. Justru. Tapi
Tapi ini jadi terbatas. Yang jadi banyak sama keluarga gitu. Cuman tetap present kita kan kayak karena kita kerja di rumah juga ya Nov, masih ada tuh dipertanyakan mana nih presentnya nih, karena kita di rumah jiwanya mah di kantor, paham nggak? Betul. Ya jadi kan? emang harus kepalanya kanan kiri. Bener itu sih. Baiklah, itulah sekilas gitu. Sekilas kau tampak layu ya, kalau kata lagu siapa sih? Sekilas kau tampak layu. Oh, Sheila Seven. Jangan gitu dong, lo kan dulu anak radio, gimana sih lo? Oke. Beda generasi. Ya, Oke, jadi kita akan bermain lagi, biasa lah. Ini gimmick aja sih sebenarnya. Gue punya 10 kata di dalam gue nggak mau nyebut fishbowl lagi dah. Terima kasih untuk Kaloka Potri, ini udah nggak tahu cerita Bibu keberapa ya, masih pakai ginian, belum ada fishbowl juga. Ada 10 kata yang mewakili kita nih Nov. Nanti ada satu yang akan kamu ambil, terus nanti apa yang terpop up di benakmu ketika melihat satu kata itu, and then we're gonna talk about this. Ini udah perjanjian sebelumnya tidak ada sesi menangis. Iya, tapi ngapain ada tisu di situ? Ngapain ada tisu di situ? Soalnya kita nih berdua tim lemah banget. Enggak, ini emang keringetan aja. Keringetan aja. Betul. Apa itu? Kebersamaan. Kebersamaan. Nah, kalau ngomongin kebersamaan, apa yang paling gitu di otak tuh? Riweuh berempat. Riweuh berempat, iya sih. Kalau gue berarti riweuh bertiga, iya lagi. Kebersamaan tuh di PSBB 2.0 ini, misalnya after 7 months gitu melewati ini semua, kebersamaan adalah hal yang ternikmat kalau buat gue. Bener, riweuh berempat tuh udah paling enak banget sih, udah paling nikmat. Karena riweuh nikmat gitu. Karena itu yang jujur justru malah jarang terjadi ketika sebelum PSBB ini ya, sebelum kita pada akhirnya harus full ada di rumah gitu. Jadi kebersamaan ini adalah hal yang nggak ternilai lah ya sekarang. Maksudnya kayak ini adalah caranya Tuhan membalas semua kehilangannya anak-anak terhadap sosok ibunya kemarin ketika kerja, keluar kota, keluar negeri. Ya inilah momen-momen yang kayak ya dibalik semua lah ya, apapun yang terjadi dengan kondisi yang enggak semua orang bisa paham sama kondisi kayak gini. Aku juga waktu adaptasinya juga susah ya. Kebersamaan ini adalah hasil baik lah dari keadaan yang sekarang sih. Benar-benar hasil dari anak-anak bersabar nunggu Ibu Novi yang tersayang, tercintanya akhirnya di rumah dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi gitu ya. Gila, itu nikmat banget sih. Kebersamaan buat ibu bekerja kayak kami tuh nikmat. Nikmat yang kadang kesel marah nggak di rumah? Ya, pastilah ada. Makanya tadi judulnya kebersamaan itu lah riuh, pokoknya riuh aja gitu. Tapi yang satu ya. Kemana, yang satu ngapain gitu. Mas, adek, ayah gitu, belum mbak gitu. Kebersamaan. Jadi itu kalau keriuhan yang nikmat gitu. Kebersamaan apa sih Nov yang membuat lo tuh you will always share this moment for the rest of your life selama PSBB ini tuh apa? Momen yang ternikmat kebersamaan yang nggak akan gue lupa sih kalau misalnya ntar kondisi kembali normal gitu ya. Ini sih yang akan gue selalu ingat gitu. Karena emang di rumah hobinya pada makan ya. Jadi jadwal. Ini bisa dilihat sih dari perut sahabat saya yang silih berganti tahun, berganti dekade kok makin mana nih sudutnya gitu. Iya bener. Tiduran lagi dia kayak paus di situ, sebel banget. Jadi emang keluarga kita tuh hobinya makan dan nonton. Jadi momen itu sebenarnya jarang terjadi ya. Kita bisa sarapan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng. Karena biasanya setiap hari ya pulangnya malam gitu loh. Dan gak jarang juga anak-anak udah tidur gitu. Jadi sekarang tuh jujur kita punya momen buat movie time rutin. Jadi kayak beneran bikin popcorn dulu, niat gitu ya. Kemarin aku melihat itu. Iya, jadi semalam nonton Petualangan Sherina gitu. Terus ya banyak kita nonton. Terus kayak kalau dulu anak-anak harus nunggu momen weekend buat bisa berenang gitu ya di rumah. Sekarang bisa ayahnya bisa ikut nyemplung juga. Gitu kayak lucu sih, itu sih momen-momen kayak gitu yang kayak wah gila ya, nggak harus nunggu weekend gitu loh untuk nunggu momen itu. Weekdays tuh feels like weekend. Itu sih menyenangkan nih juga ya untuk kita yang ibu dan bapak bekerja gitu. Udah nggak kenal lagi apa itu weekend. Aku hanya tahu weekdays yang seperti weekend gitu. Kalau sekarang kan konsep ini hari apa sih? Parah. Lupa tanggal nggak sih? Itu bahaya banget ya Allah. Padahal kerjaan gue kan syarat dengan tanggal dan hari ya. Cuman itu beneran harus pakai reminder. Kalau nggak sih goodbye gitu aja. Gitu. Udah lupa tanggal dan hari. Kata kedua. Aman Nov.
Working mom. Working mom kita ya, working mom. Coba apa kalau kamu mendengar kata working mom? Miskonsepsi. Really? Yeah. Kenapa? Kalau ngomongin working mom tuh di sini ya, maksudnya di sosial kita sekarang tuh kayak ada paradigma yang working mom tuh arahannya selalu dikaitkan dengan waktu. Nantinya kayak bakalan waktu untuk anaknya berkurang. Yeah. Tentunya nanti efeknya apa gitu, kayak kedekatan sama anak jadi dipertanyakan. Seolah-olah kita juga jadi tidak bisa memantau milestone anaknya gitu ya. Jadi dilema jadi working mom juga ada di mana-mana. Kayaknya itu aku kalau harus menyetarakan ya, kayak semua orang even yang dia full mom pun pasti ada dilema di hati kecilnya, benar nggak sih keputusan ini kita ambil gitu. Itu juga terjadi sama kita. Iya kan? Karena jujur jadi full time mom tuh juga susah loh, susah banget gitu. Dan ya working mom itu banyak suka dukanya, terus banyak hal-hal yang pada akhirnya kita harus berdamai sama keadaan yang kita nggak bisa paksain gitu ya. Betul. Itu masalahnya adalah sebuah tuntutan. Enggak tuntutan, gini. Kita melaksanakan sesuatu, kan kalau working mom gitu, kalau gue boleh nambahin apa sih working mom di versiku gitu adalah kita pengen bantu suami biar kita bisa happy-happynya tuh maksimal gitu gak sih? Sama ada kebutuhan diri juga sih. Iya, ya. pasti. Aku sebagai seorang pribadi, aku punya mimpi. Betul. Aku punya kebutuhan untuk tumbuh. Karena kenapa? Karena itu juga penting untuk nantinya aku ajarkan ke anak-anak aku. Betul ya. Dan di satu sisi aku juga punya peran sebagai ibu, dan yang pada tentunya juga itu nggak lepas peran jadi istri. Jadi udah triple tuh gitu ya. Jadi ya itu baru yang kesebut, baru yang belum yang lain-lain job biasanya. Banget dibahas lagi nih, bocor. Saya bocor, tanaman rusak, tanaman kena hama gitu kan. Jadi emang working mom kayaknya semua mom pun ya working lah walaupun di rumah gitu. Iya lagi, gue setuju banget. Gak ada working mom itu hanya untuk ibu yang bekerja gitu. Lu bayangin ibu rumah tangga sekalipun itu capeknya. Karena kita lebih capek. Kita di rumah kan soalnya kan. Sekarang kayak kita di rumah, jadi kita tuh udah si working mom yang jadi apa tuh, ibu rumah tangga ya, apa gue gak menyebut karena menurut gue itu sama semua, capeknya sama, cuman kayak mungkin let's say letaknya kerjanya yang satu di mana. Justru mungkin ketika sekarang akhirnya kita working mom / ibu rumah tangga ya atau apalah gitu kalian menyebutnya gitu, ya udah yuk equal yuk, udah yuk gitu kan gitu. Bener. Masih ingat gak sih Nov gitu, gimana rasanya waktu itu pertama kali ninggalin Mas Rajata kerja? Ini nggak banyak orang tahu sih, kayaknya suamiku juga nggak tahu. Really? Tuh, udah nangis karena aku tuh ya gini mah gitu cengeng kata Arya nangis lagi, gimana biaya tisu nih nggak nambah setiap bulan ada anggaran, tolonglah endorse gitu. Karena kenapa aku langsung tersentuh ketika itu ditanya. Aku harus kehilangan anak pertamaku dulu untuk punya anak. Jadi anakku yang sekarang yang 5 tahun itu sebenarnya anak keduaku, dan butuh 11 dokter untuk pada akhirnya aku punya anak 11. Jadi kalau tangan tuh udah habis nih gitu udah. Jadi dokter ke-11 inilah yang pada akhirnya megang Rajata selamat lahir gitu ya. Setelah itu apa ceritanya selesai Nov? Enggak. Anak aku tuh lahir intoleran laktos. Jadi setelah aku ngasih ASI pertama itu langsung muntah darah, masuk NICU dengan kabel di mana-mana. Jadi sudah berjuang punya anak, nggak usah aku ceritain lagi, itu ibu-ibu yang sekarang sedang berjuang buat punya anak. Just believe bahwa the time will come. Iya, dan kekuatan Tuhan tuh nggak usah diragukan lah gitu ya. Jadi ketika ditanya waktu kembali bekerja perasaannya gimana, ya aku cuma nangis di toilet kantor udah sih. Aku cuma bisa bilang gitu aja, udah nggak bisa karena apa ya, maksudnya
aku tuh suka sebenarnya kayak memperhatikan milestone anak ya, perkembangan anak. Cuman kita peduli banget kebetulan ya. Aku tuh ini Mas Raja tuh adalah, maksudnya anaknya Novi sama Odi itu adalah contohku untuk mendidik Kion. Aku inget banget dulu waktu Mas Raja tuh kok udah bisa ngomong ya di umur segini, inget nggak? Bener. Nanya mulu di DM, nggak nanya mau Odi lama balesnya soalnya biasa lah gitu ya. Lasinnya tuh udah sehari yang lalu gitu. Odi udah ketawa doang. Sama Novi aku sering banget kayak gimana sih Nov gitu. Maksudnya soalnya kenapa Novi aku tanya, because you're a working mom, same like me gitu. Dan aku tuh sangat amat ya Uli udah mau nangis Uli. Sangat amat kagum gitu sama Novi yang masih bisa aku akhirnya menyebut ini quality over quantity. Karena kita pasti kalah Nov kalau misalnya kita mau ngomongin waktu, tapi sekalinya ada cabut lo HP gue sama anak gue, pokoknya sama anak gue. Bener gitu sih, ya. Makanya kalau dari tadi ya kita ngobrol tuh aku bener-bener kayak udah ngeruntuhin namanya tembok untuk paradigma ibu. Gak ada tuh buat aku namanya ibu ngelahirin sesar apa normal, ASI apa enggak ASI. Gue juga pengen ngasih ASI, tapi anak gue emang gak bisa kena ASI gue. Anakku tuh muntah, cuman kan kita gak bisa jelasin itu sama semua orang ya gitu. Maybe this is the time untuk orang yang selama ini bertanya gitu ya. Bener, terus kayak gak bisa lagi ngejelasin bahwa ada ibu bekerja atau full di rumah. Buat aku cuman satu sih konsep ibu itu adalah orang yang akan ngelakuin segala-galanya yang terbaik buat anaknya. Cuma itu doang. Iya betul. Aduh Uli nangis ya semua kata Arya nangis lagi. Gue nggak mau loh ya, gue udah dari tadi aku sudah gue udah gue minggu depan pakai eyeliner deh biar makin menjaga eyeliner yang jutaan deh biar nanti gue mikir kalau mau nangis gitu ya. Kalau kita ngomongin ada nggak sih yang menentang kamu ketika kamu mau bekerja, misalnya ketika mau jadi working mom, Odi mungkin atau mungkin ya orang tua atau mertua, ada nggak sih kayak aduh udah lah nggak usah kerja gitu di rumah aja gitu, ada nggak sempet gitu atau justru semuanya support? Honest justru malah circle terdekat yang bilang ya untuk jadi bukan dari keluarga bahkan yang untuk masalah kerja ini yang kurang bagus gitu ya masuk aku. Jadi suami aku tuh sangat mensupport apapun yang aku lakukan gitu ya. Alhamdulillahnya gitu, keluarga dan lain-lain gitu ya. Ya kekhawatiran pasti ada gitu, apalagi Rajata kan punya kebutuhan perhatian khusus ya di awal-awal pertumbuhan gitu. Meninggalkan sama suster juga bukan jadi maksudnya kayak dilemanya juga makin banyak gitu ya. Selentingan ada sih yang bilang kayak udah deh lo mendingan di rumah dulu aja dan lain-lain. Cuman kondisinya berkata lain nih. Betul, aku harus membantu suami juga untuk mencari tambahan penghasilan. Kalau saya tadi ya, aku juga pengen anakku juga aku didik dengan hasil aku tumbuh dan berkembang. Betul, setuju. Jadi ya aku nggak mau juga jadi aku yang dengan keterbatasan yang sekarang dunia kasih apalagi kondisi-kondisi seperti ini ya pada akhirnya dengan bekerja itu aku tumbuh dan aku bisa memberikan yang terbaik buat anakku, baik dari juga cuma dari segi finansial sih, secara mental juga aku lebih sehat, aku rasanya gitu. Betul ada kalanya kita tuh sebagai working mom kadang tuh ya mungkin gitu, mungkin ya stigma masyarakat lagi-lagi gue nggak pernah menyalahkan siapapun untuk berkata apapun ya gitu, terserah monggo gitu. Cuman ketika mungkin lo melihat ada seorang working mom gitu ya yang kalian sebut dan dengan definisi di otak kalian sebagai working mom, terus anaknya ditinggal sama suster, terus mungkin dikira kayak enak banget ya mereka anaknya dibina sama suster gitu, ada gue yakin karena mungkin gue pun tanpa sadar pernah enak banget ya ada suster, karena aku nggak ada kan Nov kan, aku nggak ada suster, emang berani handle sama orang tua, bukan karena nggak mau pakai suster gitu, emang pingin, cuman kebetulan kedua orang tua tuh emang udah deh masih ada cucu pertama Thea, udah gitu deketan, jadi mereka yang minta, jadi ya udah aku oke. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau nggak pakai suster, ya sebenarnya sih gitu loh, paham nggak? Jadi nggak kemudian santai dan leha-leha kok. Bener, gitu ya. Dan sama sih kebetulan kan kalau sekarang aku udah pindah ke rumah yang ya beberapa tahun ini udah pindah ke rumah yang sendiri, dekat sama mertua nih. Sama jadi kayak kalau udah mertua agak beres sarapan, siangan dikit gitu habis zuhuran ya di rumah gitu. Jadi kalaupun aku ke kantor tuh agak tenang gitu, betul. Karena lagi ya rezeki itu bukan cuma masalah uang deh. Wah itu dekat sih. Sama mertua orang tua yang bisa ngeliatin anak lebih tepatnya mertua yang udah kayak orang tua ya iya bener, itu juga lebih nikmat banget. Iya terus kan didikannya sayangnya nenek kakek ke cucu itu kan lebih parah ya, kayak lebih gimana, jadi kayak
aduh iya deh aku Alhamdulillah. nitipin banget gitu. Dan kalau udah kayak gitu teh percaya aja, bener nggak? Percaya aja gitu. Ini mungkin juga, ini mungkin kapan-kapan cerita Bibu juga akan ngobrol perihal hubungan sama mertua itu juga Ya, tricky itu banget ya, itu sih, penting bener-bener. banget. Aku ngeliat Novi tuh sangat amat deket gitu sama ibu ya, Iya, Ot ya. ibunya di Masih bangun nggak lo? Tiduran aja lagi dia. kena bantal Deket AC banget. gitu dia. Iya, manggil apa? Manggil ibu Kukum sama Bubu. Kukum sama Bubu, Bubut sama Kukum tuh emang udah ya merekanya aja udah jadi orang tua panutan gue sejak dulu gitu, membiarkan Odi dengan mimpi-mimpinya apa, maksudnya didukung terus gitu. Since akhirnya ada Novi juga, Novi ya deket banget sama Bubu sama Kukum, ya nggak heran gitu. Itu salah satu hal yang harus disyukuri banget ya Novi ya. Bener. Itu Mahal rezeki itu, mahal mahal banget sih. Jadi ya di sisi lain memang Novi berjuang untuk keluarga, tapi di sisi lain Tuhan memberikan rezeki dalam bentuk kasih sayang yang lain. Karena you do everything with your heart, full bener-bener sepenuh hati gitu ya. Kalau kerja teh pekerja keras pisan Novi itu ya gitu. Terus udah ya, enak aja nih di pertanyaan itu, kata selanjutnya dong tentu. Kebuat suasana. Gila, semoga tidak diskriminasi. Nggak usah. Aku mah kuat kok anaknya. Support system, pas banget dong. Support system ya udah pasti Kukum, Bubu, Odi, ada lagi? Aku harus terima kasih sama Mbak Ani, Mbak Rini, Mbak aku di rumah. Dua orang yang ya walaupun kadang suka bercandain gitu. Lama-lama aku jadi gantungan kunci dari mulu gitu daripada gemes gitu ya. Kadang ya, tapi dua orang itu. Tapi relation kamu sama mereka gimana? Karena dua-duanya juga terbuka ya sama aku, jadi kayak lucu aja. Mereka bisa menyampaikan kalau mereka tidak suka, tidak mau, tidak nyaman, open gitu aja. Ya, open aja. Terus yang satu kan memang anak TikTok banget ya. Jadi kayak nangis anak TikTok. Jadi kayak berarti kita lagi update kita gitu tuh harus di era menerima kalau Simba teh BRB ya Bu, mau TikTokan gitu. Tiba-tiba keluar dari kamar pakai soft lens itu. Niat banget. Ya Allah, kamu nggak marahin tuh? Karena kelihatannya di rumah, jadi ya udahlah. Selama dia di jam memang bukan jam kerjanya, ya udah biarin aja. Nangis TikTokan Mbak, TikTokan ya nggak apa-apa ya, Mbak, semangat bener gitu, barangkali viral di TikTok ya, ada rezeki lagi udah kayaknya. Terus kalau kamu misalnya kayak kan, nah itu tadi ini kita bicara soal kamu, pembagian waktu kamu, terus kamu ke Odi gitu ya, misalnya ke suaminya gitu, terus habis itu ke Bubu, ke Kukum, kamu tuh ada kayak seminggu tuh ngasih batasan nggak sih? Let's say kayak anak-anak ketemu sama Bubu sama Kukum hari ini gitu, atau enggak ketika lagi kerja tuh ayah kamu pegang dulu ya gitu, ada gitunya nggak tuh, passingnya tuh gimana tuh kalau kamu sama support system? Enggak sih, jadi fleksibel aja. Aku tuh beruntungnya juga dapat suami yang nggak hitung-hitungan untuk ngurusin anak ya. Jadi kayak alhamdulillah. Aduh itu nikmat banget. Bener. Jadi kadang tanpa aku ngomong pun gitu, emang willing gitu aja gitu. Iya. Kayak aku lagi makan terus misalnya anaknya mau pipis gitu ya. Jadi emang ditemenin aja gitu, nggak ada kode-kode nyureng gitu, nggak ada ya. Dan memang se-pure itu juga dia sama anak-anak. Jadi ya alhamdulillah kayak gitu nggak ada. Kayak Kukum Bubu mau ke rumah kapan ke rumah aja juga ya ke rumah gitu. aja gitu ya. Kecuali memang lagi kondisi seperti ini kita seminimal mungkin ya. Iya sebenarnya itu juga yang harus masih dijaga. Betul. Gitu. Jadi ya paling maintenance-nya sekarang biar kita semua aman-aman kalau ketemu ya sekarang dijadwalkan untuk pengecekan berkala seluruh keluarga. Iya, itu yang selalu kamu lakukan. Betul. Karena itu cuman itu bentuk cinta yang bisa aku kasih sama mereka sekarang betul. gitu loh. Agar aman gitu semuanya. Betul. Terus kayak Mbak sekalipun yang bisa aku jaga adalah ya aku untuk vitamin dan lain-lain gak dibedain lah gitu. Pokoknya semua sehat dulu lah. Kita tahun ini semuanya yang penting survive dulu. Iya, karena semua udah sama rata tuh ya posisinya gitu. Satu dulu mungkin terlihat wah yang lebih, yang ini sekarang mah bisa di rumah semua, aja. Di rumah aja semua harus sehat, harus happy. Lepas deh tuh jabatan gitu, lepas status sosial, karena yang penting adalah ya udah kita saling jaga satu sama lain gitu. Udah nggak ada lagi yang kayak harus kita lebih utamakan gitu. Karena bahkan yang harusnya kita utamakan tuh misalnya anak-anak. Tapi kalau kita nggak baik-baik aja, anak-anak amit-amit gitu kan. Jadi ya udah, jadi emang harus semua gitu. Baiklah. Lalu kemudian kamu tuh punya cara nggak sih untuk memaintain hubungan sama support system kamu, since support system kamu juga salah satunya adalah mertuamu yang adalah orang tuamu juga gitu.
Again ya paling di rumah ya sekarang ya, karena nggak bisa kemana-mana ya paling makan malam di rumah, masakin. Terus kalaupun biasanya kita liburan gitu ya, paling hal kayak gitu sih yang jaga moodnya biar semua nyaman dulu. Kukum sama Bubu juga asik banget sih lagi iya ya. sih, jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan kita nggak harus Bener. ngapa-ngapain, kita ngobrolin tentang bercandaan apa juga udah seru santai, aja gitu loh. Iya, Kita ngobrolin ini kapan ya PSBB udahan, pengen beli tahu gejrot gitu kayak gitu gitu udah sesimpel itu udah gitu. happy gitu. Jadi ya sama lihat cucu-cucu sehat kan sebenarnya mereka juga udah cukup happy. Ngobrol dari hati aja, sering-sering gitu ya, heart to heart gitu. Karena mereka juga orang tua kok gitu, ngerti kondisi kita sebagai orang tua juga survive-nya tuh kayak gimana gitu. Baik, monggo. Mantap, berhasil nggak nangis? Tidak dong. Kata keempat nih geng, apa nih geng? Bertahan. Bertahan. Bertahan, gue jadi deg-degan. Ngomongin bertahan tuh soalnya apa ya? Hal yang bisa dibilang kita sanggup, tapi kadang juga ada lelahnya gitu. Kamu udah mendapati fase kamu tuh sempat lelah gak sih setelah sekian lama bertahan gitu? Apa ya, maksudnya kayak again ya, kalau kita sudah melahirkan anak tuh tadi aku bilang udah bias kata capek, marah gitu tuh sama keadaan tuh udah kayak nggak bisa sih, udah nggak bisa lagi gitu. Tapi kan I'm not always on the good point of my life ya, Bib. Kadang betul. Ada hari dimana kok kayaknya semua salah aja. Kadang pekerjaan juga kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Terus anak-anak juga kadang misalnya juga lagi rewel dan lain-lain. Capek ada pernah, cuman aku tuh gampang banget nangis, tapi jujur aku tuh paling jarang ngeliatin nangis. Maksudnya kayak sebisa mungkin I keep it for myself. I cry out, tapi setelah itu I'm done. Biasanya jadi aku akan apa? balik lagi. Capek aja karena kadang apa yang bikin capek? Nangis tuh kayak nggak perlu dijelasin kenapa ya, karena stressful gitu. But I'm okay with this. Kadang emang perlu nangis aja gitu. Kadang untuk ngelepasin semua emosi yang kadang gini, kalaupun kita mau menceritakan, aku nanya lagi buat apa gitu. Aku juga nggak mau nambahin beban suami aku dengan pekerjaanku gitu ya, dan itu sudah hal yang jadi aku terima juga ya. Memang konsekuensinya bekerja ya memang capek gitu loh, dan konsekuensi menjadi ibu adalah ngurus anak-anak, konsekuensi jadi istri ya mengurus suami, ngurus rumah gitu ya. Walaupun gitu yang tadi aku bilang Odi juga sangat helpful itu sama aku gitu. Jadi ya kadang ya butuh momen untuk melampiaskan capek itu, tapi setelah itu I'm back as mom, as wife, as myself gitu. Aku akan happy jalanin apapun setelah itu gitu. Kayak plong aja sih. Plong aja gitu. Kalau kita soalnya bicara soal bertahan gitu ya. Ini kan bertahannya tuh banyak hal gitu. Bertahan ketika lagi PSBB, bertahan ketika let's say way before PSBB gitu, ketika kita jadi working mom itu kan banyak situasi yang bikin kita tuh harus ya gitu, misalnya ada masalah dari kantor blok sampai rumah gitu kan, karena kita harus switch mood lagi kan gitu, dan itu nggak gampang gitu. Kadang tadi kalau misalnya jemput aku pulang kerja terus at that time misalnya aku tidak dalam kondisi baik-baik aja gitu ya, maksudnya ada momen-momen seperti itu, bisa aku kalau udah nggak kuat banget di dalam mobil aku nangis sih. Jadi kayak ya mungkin Odi is only one person yang ngelihat aku nangis ya lately. Kalau misalnya untuk beberapa hal. Jadi ya again beruntungnya aku dia itu bukan orangnya ya udah cabut aja atau resign aja, enggak. Dia tuh orang yang kayak ya memang kerja tuh enggak semuanya selalu enak gitu. Ya kamu harus ngadepin ini gitu. Kalau emang nggak kuat ya udah nangis aja nggak apa-apa. Tapi ya besok ya kamu selesaiin masalahnya. Bangkit lagi gitu. Jadi emang support itu penting banget sih. Apalagi di kondisi yang sekarang ini ya, yang lagi kayak gini, aduh 24 jam sama suami anak. Jadi ya gitu sih. Bener-bener supportnya juga harus 24 jam. Harus. Biasanya ada ini gak sih? Ini kan berarti kan salah satu alasan kamu bertahan adalah ya Odi dong, suami kamu sendiri betul. Gitu ya. Biar kata gitu makannya banyak gitu ya Nov ya. Biar kata nih gitu makannya banyak. Cuman aku yakin misalnya dia sebagai sahabat aja tuh selalu menguatkan kok gitu.
kita tuh maksudnya sekarang kita nggak setiap hari ketemu, tapi yakin banget ketika ntar kita ngobrol atau curhat, dia tuh orangnya menguatkan gitu. Nah kamu tuh maksudnya ada treatment khusus, apakah kamu tuh menyediakan waktu atau apa? Di bagian kalau aku mah udah follow Novi Fauzia gitu ya, jadi aku tahu gitu apa yang dia lakuin. Dia tuh sering nyelipin daytime gitu atau movie night atau apa ketika sebelum PSBB. Cuman ketika lagi PSBB gini, kamu ngatur jadwal pacarannya dalam tanda kutip sama si yang membuat kamu bertahan itu gimana? Jadi emang bener ya, sebelum PSBB kemarin tuh aku masih banget, walaupun sebenarnya mungkin nggak semua orang bisa menerima konsep aku ya. Pulang kerja tuh kita masih nonton berdua, masih nonton konser. Iya, itu nggak bisa mengerti semua orang sih sejujurnya. Iya kan, nonton live music, kayak lo nggak kangen sama anak lo ya? Aku kan juga gen yang nggak bisa ceritain gimana gue berjuang buat anak-anak. Cuman betul. Tapi lagi-lagi bahwa keberadaan anak penting sesama pentingnya dan keberadaan suami aku sih, Bib. Jadi aku nggak bisa memilih antara anak-anak dan suami karena keberadaan dia juga sepenting itu di hidup aku. Jadi ya aku harus maintain gitu. Jadi ya lately karena PSBB kemarin kita sempat pergi sebenarnya ke private area ya cuman kita aja keluarga karena harus ngerayain wedding anniversary gitu ya. Tapi ya dengan protokol kesehatan yang ekstra banget. Terus ya udah aku kayak bikin video lucu buat dia gitu. Terus kayak zaman pacaran harus. Jadi biasanya aku lebih freak sih. Aku beneran nulisin kayak wording khusus kayak love letter biasanya. Jadi yang tahun ini aku bikinin kayak video gitu. Tapi ya di luar jadi itu manis-manisan tuh masih banget gitu. Kalau dari aku masih sih. Kalau Odi kan emang konsepnya lucu ya, bukan romantis orangnya. Jadi ya udah dengan caranya dia sayang ke aku ya seperti itu sendiri gitu. Jadi ya paling di rumah ya selayaknya istri siapin makanan. Terus ya paling lucu-lucuan apa ya, maskeran, mas gitu-gitu. Iya dong, pasti dong. Gitu dan sih. Sunnah Rasul lah ya, wajib dong. Itu adalah cara ya kita kadang harus nunjukin dengan beberapa hal yang nggak semua orang kita bisa sebut sama caranya gitu. Karena ada juga pasangan-pasangan yang misalnya ceng-cengan pakai apa gitu, itu bentuk sayang. Pokoknya masing-masing gitu. punya cara deh tuh pasangan gitu ya. Ya silahkan monggo aja senyamannya kalian, tapi jangan lupa untuk menyediakan waktu sama support system yang buat kalian bertahan gitu sampai detik ini. Kata terakhir, wow cepat ya. Financial. Wah ini nih, deng gitu. Ini pintu keluarnya masih di sini ya? Masih exit di sebelah sana. Kalau mau ngabur kamar mandi ada di sini. Wow, financial itu hal yang tough. Aku tahu banget Novi sama Odi itu adalah yang berjuang dari nol bersama. Yes. Ya gitu. And I'm so proud of both of you. Bener-bener dari mereka akhirnya punya. Iya bener. Aku bisa yakini itu gitu. Karena dua-duanya bekerja keras sama-sama. Dua-duanya tuh saling bahu-membahu gitu. Untuk dari mulai rumah, dari apapun deh kayaknya perkitilan gitu. Kalian tuh dealing di awal ketika waktu mau menikah, terus gue tetap kerja ya nggak apa-apa gitu, atau apa-apanya tuh soal financial tuh kalian tuh soal kehidupan, maksudnya soal sisi finansial kehidupan rumah tangga kalian tuh ngaturnya tuh boleh kasih kisi-kisi dikit nggak gitu? Ini beberapa waktu yang lalu juga ada yang DM kebetulan katanya anaknya mau nikah tapi belum siap karena belum punya rumah dan lain-lain gitu ya. Sekalian aku jawab di sini aja. Aku menikah juga startingnya dari 0 rupiah. Mau punya rumah starting modalnya 0 rupiah. Bahkan aku menikah modalnya dari awal itu setelah menikah ngekos. Yang kalau masak ya keciuman sampai spray gitu. Enggak, masak malah lebih parah, Bib. Di luar. Bahkan aduh. Jadi memang benar-benar memulai sama Odi itu dari nol. That's why I'm not gonna choose anyone others ya, yang benar-benar kayak bisa menerima keadaan. Kalian percaya nggak sih kayak nggak mungkin lah, mungkin kalau orangnya baru follow aku sekarang nggak akan percaya, nggak mungkin lah dari nol. Adalah kali dari orang tua, ada doa dan semangatnya, doa dan semangat. Betul, itu cuma dari dan petuah-petuah gitu. Bener banget. Tapi aku melihat Odi itu orangnya sangat kerja keras dan tipe orang yang sebenarnya tanpa aku minta dia akan kasih apapun buat aku. Betul. Karena waktu itu ada satu hal yang pernah dia bilang ke aku bahwa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat anak istri gue lakuin gitu. Jadi kayak itu aja yang aku pegang gitu. Dan aku juga bukan tipe istri yang ngandelin suami untuk kerja terus hasilnya kasih ke gue, nggak gitu juga gitu. Kayak yang
ya aku juga kerja punya uang sendiri dan pengen bantu gitu konsepnya. Jadi ya gantian aja, saling bahagiain aja gitu. Jadi ya kita nabung, aku buka bisnis kanan kiri yang nggak semuanya juga langsung sukses enggak gitu ya. Cari tambahan ini itu, pokoknya fokus aku dibantu orang sih, sebisa mungkin apapun yang aku kerjakan harus ada impact ke orang lain. Jadi nggak semua untung rugi. Nah dari situ entah gimana Allah ngasih jalan ke kita tuh mudah aja semuanya gitu. Apakah kita nggak lewatin ujian ini itu juga melewati, apalagi tahun ini jujur finansial kita, kalau balik lagi ke finansial ya, kita harus jujur nangis nih. It's okay. Kita semua di kalau yang masih ingat posisi yang sama. 1 Januari lalu, yes, ya aku kena banjir sama kayak teman-teman di Jakarta pada umumnya. Tapi Novi rumah, parah banget. Kalau ibu tahu, mobil semua, rumah habis. Kerendam. Satu lantai semuanya, mobil dua-duanya. Ya jadi kalau ngomongin finansial tahun ini kita survive aja sih gitu. Jadi ya kita pelan-pelan beresin lagi rumah, benerin mobil. Terus kayak ganti-ganti beberapa yang rusak. Terus termasuk pendidikan anak juga ya kita adjust. Tadi mungkin sebelum kita mulai take ya kita ngobrol tentang pendidikan anak ini sebenarnya gimana sih. Aku udah sempat cerita sama Bibu, jadi kita memutuskan untuk beberapa hal ada yang kita pending, ada beberapa yang kita cepetin juga karena pandemi ini juga efeknya ke keluarga kita ya, ke orang tua. Jadi sekarang kita juga jadi support system kanan kiri gitu. Betul. Jadi tapi aku percaya itu sudah ada jalannya. Betul. Aku tinggal berusaha, aku tinggal kerja keras, aku tinggal berbuat baik aja. Selebihnya aku titipkan semuanya sama yang mengatur aja. Kalau ngomongin finansial, iya aku tuh sangat strict, Bib. Aku tuh segimana caranya aku mengurangi porsi, gimana ya caranya biar aku nggak kepikiran masalah pendidikan anak. Jadi pendidikan tuh aku blok setahun. Jadi aku udah nggak mikirin pendidikan di tahun ini. Jadi nanti kalau sekarang nih kita ibu-ibu ya udah tahu ya Oktober kita pendaftaran nih. Bener belasan nih gitu. Tanggal 17 nih saya nih. Jadi itu aku udah siapkan budget untuk sampai tahun depan. Jadi sudah aman deh, dana darurat lah gitu ya. Betul. Jadi hari-hari setelah membayar itu aku siap buat develop diriku. Jadi aku udah nggak dipikirin lagi masalah pendidikan gitu. At least sudah aman setahun ke depan. Betul. Yang penting itu sih pendidikan anak-anak karena apa ya, aku cuma bisa ngasih itu sama anak-anak kan. Jadi ya finansial seperti itu. Selebihnya tahun ini kita adjust banyak hal, termasuk dengan budget-budgetan beli masker, mantep, cek COVID berkala, dan itu kan nggak bisa sendiri, nggak bisa, semua. Betul. Udah. Jadi semuanya berjuang kok, tenang aja gitu. Nggak cuman gue, nggak cuman Novi. Mungkin kalian tuh lihat, ya lagi-lagi kita tuh kan kalau kalian udah nonton di Netflix The Social Dilemma gitu ya, kita selalu disiapkan dengan disajikan dengan yang terbaik dan yang terbaik di sosmed. Tapi lo kan nggak pernah tahu kondisi sesungguhnya gimana, dan bukan salah juga tuh orang nggak ngumbar curhat gitu. Tapi emang ya kita memilih untuk nggak mengumbar aja. Gitu. Bener kita pengen yang positif-positif aja. Jadi apapun yang Novi, yang Odi, sekeluarga hadapi, apalagi kamu ya Nova sebagai working mom, sebagai seorang ibu, sebagai job desk yang banyak lainnya itu tetap ikhlas, tetap kuat gitu. Kamu pengen gak sih ngomong sesuatu sama working mom di luar sana yang juga lagi sama berjuangnya sama kamu gitu? Karena ini adalah momen dimana apa ya, kita tuh ya sekarang tuh kita cuma bisa bertahannya gimana, saling nguatin udah gitu doang. Kadang tuh dari denger cerita aja tuh udah iya juga ya gitu ya. Coba Nov, ada yang pengen kamu sampein gak sih gitu ke working mom di luar sana yang juga masih sama berjuangnya, yang punya struggle-nya masing-masing gitu? Pesannya cuman keep sane, keep yourself sane. Harus benar-benar meluangkan waktu untuk diri sendiri karena itu penting. Rumahnya tidak akan bahagia kalau ibunya juga nggak bahagia. Karena itu yang harus dimulai dari sana lah, kalau tanaman akarnya di situ gitu. Kita harus setuju, mungkin kita bukan orang yang pertama lihat perkembangan anak. Ya, kita mungkin baru tahu setelah dikabarin sama orang tua, sama suster, sama mbak. Aku sudah melewati itu, 2 anak-anakku. Aku nggak pernah, nggak selalu jadi yang pertama tahu tentang perkembangan anak. Tapi
I guarantee nggak ada satupun ibu di dunia ini yang sebenarnya ingin melewati itu. Jadi bertahan, percaya bahwa apapun yang sudah digariskan, yang diputuskan itu adalah tadi ya, segala-segala yang terbaik yang bisa diberikan untuk anak, itu yang akan kita lakukan, itu aja sih. Iya, dan kita tuh adalah ibu terbaik untuk anak-anak kita. Betul. Gitu. Jadi nggak usah terlalu ngelihat sana sini, terlalu dengerin kanan kiri. Karena kadang tuh feeling ibu gitu tuh, insting tuh udah deh ikutin aja ya nggak sih. Kita tuh boleh deh kayak aku nanya ke Novi, tapi tetap diterapinnya dengan cara aku sendiri gitu. Boleh nanya-nanya boleh, tapi tetap punya prinsip gitu ya. Karena itu udah paling penting sih gitu. Benar. Untuk membesarkan anak gitu. Gimana caranya anak tuh diambil dari berbagai teori, tapi kamu sendiri belum tahu gitu mau ke arah mana gitu kan gitu. Jadi boleh banget, tapi jangan terlalu pakai kacamata yang terlalu lebar. Kudain gitu, kacamata kuda gitu. Tetap pada prinsip kalian, percaya kalau nggak mungkin kok anak-anak tuh benci sama kita ketika kita tuh sebenarnya kerja atau apa tuh sebenarnya untuk mereka kok. Tapi jangan lupa juga, lagi-lagi kalau emang nggak ngejar kuantitas, kejar kualitasnya. Quality over quantity. Lagi sama mereka, cabut lo HP, fokus gitu. Pasti mereka akan ngerasain kok ya. Dan harus bahagia. Itu harus banget happy. Gitu. Terima kasih ya Nov. Thank you so much udah sharing. Terima kasih udah nguatin. Semoga yang lagi dengerin, lo yang mungkin juga adalah seorang working mom, seseorang yang mungkin baru akan menjadi working mom karena kondisi, kayak jangan pernah malu kok. Jangan pernah malu untuk ngebantuin suami di saat di luar sana mungkin enak banget ya mereka suaminya Ina itu. Udah kamu gitu. Kamu adalah kamu dengan rezekimu. Betul. Yang sudah diatur sama Tuhan. Thank you so much. Bye.